saya akan menjelaskan pengertian perkembangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, perkembangan adalah perihal berkembang. Kata berkembang diartikan mekar, terbuka, membentang, menjadi besar luas, banyak, dan menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian perkembangan menurut istilah asingnya adalah development, merupakan rangkaian perubahan yang bersifat progresif dan teratur dari fungsi jasmania dan rohania sebagai akibat kerjasama antara kematangan atau maturation dan pelajaran learning. Pengertian perkembangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian moral. Menurut Loren Bagus tahun 1996 dalam Sejarkawi tahun 2006, kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mo, adat istiadat, kebiasaan, cara tingkah laku, dan kelakuan, atau mores, adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Menurut Helden tahun 1977 dan Richards tahun 1971 dan Sejarkawi tahun 2006 mengungkapkan moral merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Yang kedua, pengertian agama. Sedangkan pengertian agama merupakan suatu sistem kepercayaan. Menurut Ghazalba tahun 1987 dalam Gufron Risnawita tahun 2010 mendefinisikan religius berasal dari kata religi dalam bahasa Latin religio yang akar katanya adalah religur yang artinya memikat. Dengan demikian, religi atau agama mengandung arti aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Assalamualaikum warahmatullahi antara unsur, keturunan, dan lingkungan. Hubungan itu begitu menentukan saat halnya dalam perkembangan moral seseorang. Perkembangan moral menunjukkan suatu tingkat sistematis urutan bertahap dari tingkat prakonvensional sampai pasca-konvensional. Itu berarti bahwa perkembangan, pengertian, dan pertimbangan moral dibatasi oleh perkembangan umur dan tahapan. Perkembangan moral itu bertahap, artinya kedewasaan moral seseorang hanya dapat meningkat satu tahap lebih tinggi ke atasnya. Kedewasaan moral tahap kedua hanya dapat mengalami perkembangan moral tahap keempat.
penelitian Ernest Holmes, perkembangan anak-anak itu mengalami beberapa fase atau tingkatan. Di dalam bukunya The Development of Religious on Children, ia mengatakan bahwa perkembangan pada anak-anak itu melalui 3 tingkatan. Yang pertama, the Friendly Stage atau tingkat dongeng. Tingkat ini dimulai anak yang berusia 3-6 tahun. Pada tingkatan ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pada tingkat perkembangan ini, anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat intelektualnya. Kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan. Ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar sampai ke usia atau masa usia adolescence. Pada masa ini, dari ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan pada kenyataan atau realis. Konsep ini melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep ini terbagi menjadi 3, yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengaruh luar, yaitu konsep ketuhanan yang murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat konstitusional atau keorangan. Dan yang terakhir yaitu konsep ketuhanan yang humanistik. Agama telah menjadi etos humanistik pada diri mereka dalam mengikuti ajaran agama. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu perkembangan usia dan faktor eksternal berupa pengaruh luar yang dialaminya. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama anak, lebih menonjolkan kepentingan dirinya, dan anak lebih menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Misalnya, ketika kita waktu kecil melaksanakan puasa Ramadan, itu karena kita diinginkan hadiah oleh ibu. Nah, si anak tersebut melaksanakan puasa berdasarkan karena mereka antropologis. Seperti ini ditunjukkan anak dengan konsep tanpa seperti menggunakan aspek-aspek kemanusiaan. Anak memahami kebutuhan sebagai manusia, misalnya pekerjaan mencari dan lingkungan di saat orang itu berada dalam tempat gelap. Anak berpendapat Tuhan berada di surga yang terletak di langit dan tempat bagi orang
bacaan surah atau ikra. Nah, yang selanjutnya yaitu imitatif. Sifat itu ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Sarkawi bahwa pada usia 4-6 tahun, anak mulai peka terhadap perilaku orang lain dan berupaya memperhatikan orang lain untuk ditirunya. Misalnya, anak melakukan sholat itu karena melihat orang tuanya sedang mengerjakan sholat. Selanjutnya yaitu rasa takut atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengalami prinsip-prinsip perkembangan moral dan agama. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis, anak-anak usia dini juga mengalami perkembangan moral. Menurut Santrok 1995 dalam Deswita 2005, pengembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan belum mempunyai moral atau immoral, tetapi dalam dirinya sudah terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Oleh karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik yang boleh dikerjakan dan perilaku mana yang buruk yang tidak boleh dikerjakan. Dalam mempelajari perkembangan sikap moral peserta didik usia sekolah, Jackman Harlow 1990 mengemukakan 3 tahap perkembangan moral sesuai dengan kajian pada aturan dalam permainan. Pertama adalah fase absolut, anak menghayati peraturan sebagai sesuatu yang mutlak tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati, seperti orang tua, guru, anak yang lebih berkuasa. Yang kedua adalah fase realitas, di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan dari orang lain. Yang ketiga adalah fase subjektif, di mana anak mempertahankan motif atau kesenjangan dalam memahami aturan dan gembira mengembangkan serta menerapkan. Dalam kategori perkembangan moralnya, Holberg tahun 1990 mengemukakan 3 tahap perkembangan moralnya. Tingkat pertama yaitu prakonversional. Pada tingkat ini berisi aturan atau moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut akan ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkat ini dibagi menjadi 4. Tahap yang pertama yaitu tahap orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan yang dikemukakan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa dilanggar. Yang kedua adalah tahap relativistik hedonisme. Pada tahap ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya yang ditentukan oleh orang lain yang memiliki otoritas. Anak mulai sadar bahwa setiap kejadian mempunyai beberapa segi yang bergantung pada kebutuhan dan kesenangan seseorang. Tingkat kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima di dalam kelompoknya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi. Tahap orientasi anak yang baik pada tahap ini
anak akan mulai memperhatikan orientasi perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain atau masyarakat. Yang kedua adalah mempertahankan norma sosial dan otoritas. Pada tahap ini, anak menunjukkan perbuatan baik dan benar bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat sekitarnya, tetapi juga bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma atau nilai sosial yang ada sebagai kewajiban yang ditanggung jawabkan yang tanggung jawab moral untuk melaksanakan aturan yang ada. Tingkat ketiga yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial di masyarakat. Yang kedua adalah tahap universal. Pada tahap ini selain ada norma pribadi yang bersifat subjektif, ada juga norma etik atau baik, buruk, dan salah bersifat universal sebagai sumber yang menentukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi moral dan agama. Anak dilahirkan tanpa moral, sikap moral untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat yang belum dikenalnya. Intervensi terprogram melalui pendidikan serta lingkungan sosial budaya mempengaruhi perkembangan struktur kepribadian moral. Ini dialami dalam keluarga bersama, teman sebaya, dan rekan-rekan sependidikan, kawan, sekerja, atau sekegiatan tengah lingkungan. Yang pertama ada perubahan dalam lingkungan. Perubahan dan kewajiban dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan atau kemerasan moral. Perbedaan perilaku moral individu sebagian adalah dampak pengalaman dan pelajaran dari nilai masyarakat, lingkungan, memberi ganjaran atau hukuman. Yang kedua ada struktur kepribadian. Psikoanalisa menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral, dimulai dengan sikap ID selaku aspek biologis yang tidak dikenal dan ada sejumlah faktor penting A. Peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah apabila anak diharapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. B. Peran rasa salah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan atau melanggar aturan. C. Peran interaksi sosial dalam memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah dalam pergaulan dengan orang lain. Sekian yang dapat saya